bersama kakak-kakak dari KB TK SD Kalisius Purwosari. Nah, sekarang udah hari Minggu. Saatnya kita bersekolah minggu. Yuk, let's go. Mari adik-adik, kita mulai berdoa, tutup mata, dan lipat tangan. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang baru dan bersih. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini dan dapat merenungkannya dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bacaan Injil dari kitab Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada yang tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apa yang bisa kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 44 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya.
karena mereka telah menjadi tanda-tanda di dalamnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang di depan hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu berkat dalam. Nah, tadi Kakak Pesi sudah membacakan bacaan Injil. Kalian tahu apa isinya? Dalam bacaan Injil Yohanes diceritakan bahwa Tuhan Yesus akan merombak bait Allah dalam 3 hari. Dalam bacaan Injil Yohanes tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus menjadi marah karena bait Allah, tempat yang disucikan, dijadikan pasar oleh orang-orang di sana, ya, oleh para pedagang, sehingga Tuhan Yesus marah dan membalikkan meja-meja yang di sana. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa dalam 3 hari Tuhan Yesus akan membangun kembali atau merombak bait Allah. Pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa 3 hari Tuhan Yesus bersedia menderita, menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk menebus dosa-dosa kita. Semakin kita berdosa, semakin membuat Tuhan Yesus menderita. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, kalian bisa berpuasa dan berpantang. Berpuasa tidak menyakiti hati orang lain, menyakiti ayah dan ibu, menyakiti adik dan kakak. Nah, tidak membuat marah orang tua. Nah, itu ya. Sedangkan berpantang, kita bisa berpantang game, ya, main game. Dalam 1 hari, kita biasanya seharian main game, kita bisa sehari 1 jam saja game atau main game. Kalau tugas waktu sisanya bisa kita gunakan untuk membuat tugas-tugas dan membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah. Nah, itu selama masa Prapaskah, semakin kita berbuat banyak kebaikan, semakin Tuhan Yesus senang. Berbuat banyak kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkat dalam. Teman-teman, nama saya Debbie, kelas 5C. Hari ini kita belajar mewarnai dengan teknik gradasi. Yuk ikutin. Kita siapkan krayon. Aku memakai krayon pas sekolah, isi 72 warna. Sulak, pensil penebal atau pensil 8B. Pengerik, spidol putih dan spidol hitam. Kita siapkan gambar yang bertema Yesus mengusir pedagang di bait Allah. Pertama, kita gambar bentuk batu bata memakai spidol warna hitam.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan dapat membuat hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berpegang teguh pada ajaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.